Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pada mata pembelajaran Bina Fikih, untuk bab 2, kita akan mempelajari tentang khitan. Dan untuk peta konsep atau tujuan pembelajaran pada kali ini, kita diharapkan mampu mengetahui pengertian dari khitan. Yang kedua, sejarah khitan. Yang ketiga, pelaksanaan khitan. Yang keempat, hukum khitan. Dan kelima, hikmah dari khitan. Yang pertama, mengenai tentang pengertian khitan. Pengertian secara bahasa. Secara bahasa, khitan berarti memotong atau membuang, ataupun
Pengertian secara istilah yaitu khitan adalah membuang atau memotong kutub kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kemaluan anak laki-laki. Dengan memotong kulit yang menutup kepala kemaluan, berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing atau kotoran. Jika kulit itu tidak dipotong atau dibuang, akan menjadi tempat kotoran yang mengakibatkannya tidak suci dan dapat menimbulkan penyakit. Bila tidak sah, sholatnya ibadah pun tidak sah. Sejarah khitan. Secara syariah, khitan bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar berkhitan bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun dan putranya Nabi Ismail alaihissalam berumur 13 tahun. Sementara putranya yang lain Nabi Ishak alaihissalam dikhitan pada usia 7 tahun. Syariah khitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan? Menurut satu riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan sebagaimana kebiasaan anak-anak bangsa Arab di Hijaz. Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh kakeknya sendiri yaitu Abdul Muttalib. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Dan pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang banyak dipakai yaitu Nabi Muhammad sudah dikhitan dalam keadaan sudah dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Adalah hukum berkhitan. Berkhitan merupakan sunnah syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Orang yang tidak melaksanakan berarti orang tersebut membenci sunnah Rasulullah. Siapa yang membenci sunnah Rasul bukan tergolong umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum khitan, yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para rasul, yaitu khitan, memakai wangi-wangian, dan menikah. Yang kedua, sesungguhnya orang yang tidak dikhitan itu tidak akan diperbolehkan masuk Islam sampai dia berkhitan. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Yang ketiga, khitan itu sunnah disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kebaikan bagi perempuan. Nah, jadi untuk laki-laki itu sangat disunahkan dan bagi perempuan itu adalah suatu kebaikan. Kemudian pelaksanaan khitan. Berkhitan wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa akil balik. Usianya antara 7 sampai 10 tahun. Pada masa itu diharapkan bahwa anak itu akan siap menjadi seorang mukhalaf atau orang yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkhitan sebaiknya dilaksanakan pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Dengan demikian, ketika anak telah masuk akil baligh dan mengerti hukum agama, ia telah mendapatkan dirinya telah dikhitan dan akan merasa tenang. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. An Jabir qala ala Rasulillah SAW anil Husain anil Hasan wal Husain wa khotanahuma li sab'ati ayyamin, rawahu Baihaqi. Jabir radhiyallahu taala berkata, Rasulullah SAW telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitani mereka pada hari ke-7 dari kelahiran mereka. Adapun manfaat berkhitan dan kita ketahui dari segi agama, kebersihan dan kesehatan. Jadi manfaat khitan dari segi agama, kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, khitan merupakan bentuk penyucian seorang muslim dari najis.
Dan kedua, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan agama. Yang ketiga, khitan memenuhi persyaratan kesucian dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ada orang yang belum dikhitan tapi dia sudah mencapai akil balik, maka apa yang dilakukannya mencakup peribadahannya itu tidak diterima karena belum dikhitan. Khitan dari kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, khitan merupakan cara sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Yang kedua, khitan merupakan salah satu cara menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillah materi pertama sampai akhir telah tersampaikan, yaitu mengenai berkhitan. Dan berkhitan disunahkan untuk para laki-laki yang sudah akil balik. Dan untuk perempuan itu merupakan kebaikan. Biasanya perempuan dikhitan pada saat dia dilahirkan atau 7 bulan setelah dia dilahirkan dan perempuan tersebut dikhitan. Dan mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.